Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Kepada Bapak Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Suryono. Saya salah satu guru dari Madrasah Aliyah Al-Hidayat yang berada di Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG LPTK UIN Sumatera Utara Medan. Pada hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul Dasar-Dasar Ahli Waris. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Udah sarapan semua? Sudah pada mandi? Alhamdulillah. Hari ini saya belajar ya? Oke. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita absen terlebih dahulu. Alvin Dwi Rahmana, Arifiki Maulana, Aulian Hanin Zuan Zanuba. Oh, di mana? Sakit. Yang satu kamar dengan ini siapa ini? Oh, coba nanti tanyakan ya, kira-kira sudah periksa atau belum, supaya besok bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Oke, ya kita doakan semoga Mbak Zuan cepat sehat ya. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita awali dengan berdoa. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Silakan untuk doa pada pagi hari ini dipimpin oleh Fajrul. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Untuk apa? Untuk pembelajaran pagi hari ini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar ilmu waris. Dasar-dasar ilmu waris. Di sini nanti kita akan mempelajari tentang pengertian ilmu waris. Kemudian tentang landasan ilmu waris, baik dari Al-Quran, dari hadis, ijma' maupun qiyas. Akan coba kita pelajari juga, yaitu yang berkaitan dengan syarat-syarat mendapatkan warisan. Syarat-syarat mendapatkan warisan. Kemudian sebab-sebab mendapat warisan. Bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan warisan? Itu ada beberapa penyebabnya. Kemudian ada hal-hal yang menjadikan penghalang bagi ahli waris untuk sehingga dia tidak mendapatkan warisan. Nanti itu apa saja? Dan yang terakhir yaitu siapa tuh ahli waris itu? Dari jalur laki-laki dan jalur perempuan, yang jumlahnya ada berapa? Ada 25. Jumlahnya ada 25. Jadi tujuan belajar kita nanti, satu, siswa dapat menjelaskan pengertian ilmu waris. Yang kedua, siswa mengidentifikasi landasan atau dasar ilmu waris, baik dari Al-Quran atau Sunnah. Kemudian siswa dapat menjelaskan syarat-syarat ilmu waris atau syarat-syarat mendapat warisan. Kemudian siswa dapat menjelaskan sebab dan halangan mendapat warisan.
Dan yang terakhir adalah kelompok ahli waris dari jalur laki-laki dan jalur perempuan. Kalian bisa menjelaskan itu semua? Siap? Siap belajar? Siap. Alhamdulillah. Sebelumnya, Pak Guru ingin bertanya terlebih dahulu supaya nanti kita bisa memahami materi kita pada pagi hari ini dengan sempurna. Coba, mengapa di dalam Islam mengatur warisan secara detail? Silakan, ada yang mau menjawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Guru. Sebab pentingnya agama mengatur ilmu waris agar agar harta warisan dapat dibagi secara merata, adil sesuai syariat, juga sesuai tanggung jawab si penerima, dan tidak menimbulkan perpecahan antar saudara memperebutkan harta waris tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang luar biasa. Tepuk tangan untuk dari sini kita bisa mengetahui betapa pentingnya ilmu faraid atau ilmu waris. Karena apa? Karena yang namanya harta peninggalan jenazah, harta peninggalan mayit itu rawan sekali akan terjadinya percekcokan, akan terjadinya rebutan antar sesama keluarga. Sehingga apa? Di dalam syariat Islam, ada aturan yang sangat pasti terkait masalah harta peninggalan, yaitu yang dinamakan ilmu waris. Maka dari itu, pada pagi hari ini akan kita mulai apa toh ilmu waris itu? Silakan dilihat di slide-nya itu. Silakan dilihat di layar. Pengertian ilmu waris itu ada pengertian bahasa, jamaknya al-warisuna waris, kemudian bentuk tunggalnya miros, kemudian masdarnya, masdar dari warosa yarisu wirosatan atau warosatan, yang artinya adalah kewarisan, harta yang diwariskan, dan harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada ahli warisnya. Kemudian pengertian menurut istilah, ilmu waris adalah ilmu untuk mengetahui orang yang berhak mendapat harta warisan. Saya ulang lagi, ilmu yang digunakan untuk mengetahui orang yang berhak mendapat warisan. Kadar bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Jadi berapa nanti kadar yang akan diterima oleh setiap ahli warisnya itu? Ada setengah, ada seperempat, ada yang dapat seperenam, ada yang seperdelapan, ya itu yang ahli furud. Nanti kalau yang asobah ya, siapa yang mendapat bagian asobah, siapa saja. Itu semuanya nanti akan dibahas dalam ilmu waris. Kemudian dan tata cara pembagian harta waris pusaka yang ditinggalkan oleh muwaris. Jadi paling tidak di sini ada 3 poin di dalam pengertian secara istilah. Yang pertama adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui siapa yang berhak mendapat warisan. Yang kedua adalah kadar bagiannya, dan yang ketiga adalah tata cara pembagiannya. Sudah dipahami? Ini ada dalil ilmu waris dalam Al-Quran, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bapak, saya minta tolong ada yang membacakan. Nada, tolong dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyyati yusina biha aw dayn. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyyatin tusuna biha aw dayn. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Fa in kanu aktsara min dhalika fahum syuraka'u fi thuluth
من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم صدق الله العظيم. Terima kasih Mbak Nada. Dalam ayat ini Allah menjelaskan secara rinci bagian-bagian ahli waris. Bagian-bagian ahli waris. Jadi seorang suami nanti dapat separuh, dapat seperempat. Kapan itu? Jika ada punya anak, jika tidak punya anak nanti seperempat, dan seterusnya. Dan seterusnya. Yang jelas pada ayat ini Allah menjelaskan secara pasti bagian-bagian ahli waris. Ta'allamul fara'idha wa'allimuhu fa innahu yunsa wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah, karena dia setengah dari ilmu yang akan dilupakan. Ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Sehingga apa? Dalam satu daerah itu harus ada satu saja yang menguasai tentang ilmu faraid. Misal dalam kauman ini harus ada satu yang ahli ilmu faraid. Kok sampai tidak ada yang ahli faraid sama sekali, maka satu daerah itu akan mendapatkan dosa. Karena hukumnya fardu kifayah. Saya ulangi, rukun waris di sini ada 3, ada muwaris, ada waris, kemudian ada maurus atau dirkah. Ada orang yang orang yang meninggalkan warisan, ada orang yang mewaris, ada harta yang diwaris. Ada 3. Jadi dari 25 tadi yang saya sampaikan, itu ada 4. Ada yang sebab nasab, ada yang sebab pernikahan, ada yang sebab pernikahan, ada yang sebab memerdekakan budak. Ada 3, 4, saya lupa. Ada yang sebab apa? Nasab, ada yang sebab pernikahan, ada yang sebab memerdekakan budak atau istilahnya wala. Wala ya, bukan walang ya. Wala itu memerdekakan budak. Itu apa? Sebab bisa mendapatkan warisan ada 3 itu. Yang bukan termasuk ahli waris ini. Anak angkat. Walaupun anak asuh, walaupun dari kecil. Walaupun sudah diangkat dari kecil, jadi itu tidak termasuk anak yang mendapatkan warisan. Anak tiri juga sama. Anak tiri juga tidak mendapat warisan. Mantan suami, ya. Makanya jangan pernah ingin menjadi mantan supaya mendapat warisan. Sama mantan istri. Keponakan perempuan. Keponakan perempuan juga sama, tidak mendapat. Keponakan dari saudara perempuan. Siapa ya? Keponakan dari saudara perempuan. Kalau keponakan, sama atau keponakan enggak? Keponakan. Keponakan yang perempuan itu enggak dapat. Kalau yang laki-laki dapat. Keponakan dari saudara perempuan. Mertua enggak dapat. Mertua, menantu enggak dapat. Kemudian saudara ipar itu juga enggak dapat. Kakak ipar. Itu suaminya apa? Suaminya kakak atau istrinya kakak itu enggak dapat. Cucu dari anak perempuan. Saya punya anak Kia. Kia kok punya anak, nanti anaknya Kia ini tidak mendapat warisan. Itu cucu dari anak perempuan. Kemudian paman bibi jalur ibu. Paman dari jalur ibu. Jadi siapa? Ibu saya, ibu saya itu punya bibi, punya saudara perempuan. Nah, saudara perempuan ini loh yang dari jalur ibu, ini nggak dapat warisan, nggak dapat warisan. Kemudian saudara lain ayah, lain ibu. Jadi tahu itu? Coba, ayo, jalurnya mana aja itu? Bikin pusing nggak?
Bikin pusing. Alhamdulillah. Pusing itu keren. Ya, pusing itu keren. Karena menunjukkan kalau kita pusing berarti kita berpikir. Kalau nggak pusing berarti nggak berpikir. Saya bagikan LKPD-nya. Silakan nanti didiskusikan dengan teman kalian. Kerjaan itu ada tugas mandiri, ada tugas kelompok. Lihat, ada tugas mandiri, ada tugas kelompok. Yang tugas mandiri berarti kalian harus mengerjakan secara mandiri. Kemudian ada tugas kelompok, silakan kalian diskusikan dengan teman kalian. Nanti kami minta untuk dipresentasikan di depan. Gimana? Ini Pak, kan katanya ibu dapat 1/6. Ya. Cara baginya Ibu, kayak 6/24 dikali Bu, ya, istri, anak laki-laki, anak perempuan. kan cuma 4 itu kan yang dapat warisan kan? Berarti istri dibagi, ya dikasih 1/8. Kemudian ibu 1/6. Sisanya berapa? Sisanya nanti dibagi 3. Nah, yang dua bagian dikasihkan anak laki-laki, yang 1 bagian anak perempuan. Pak Guru. Ayo gimana ayo? Terima kasih, waktunya habis. Silakan. Kami minta dari masing-masing dari masing-masing regu atau grup ada yang mewakili untuk menyampaikan hasil analisanya ke depan. Dimulai dari yang bagian situ. Kelompok pertama. Silakan. Saya persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan menjawab dari pertanyaan hukum ahli waris tersebut. Soalnya mau dibaca. Seseorang meninggal dunia meninggalkan harta sebesar 120 juta. Seorang istri, 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan, 7 laki-laki dari anak perempuan, dan seorang ibu, 1 saudara laki-laki dan perempuan. Siapakah yang berhak menerima warisan dan apa alasannya? Bismillahirrahmanirrahim. Jawaban dari hasil kelompok diskusi kami menyatakan bahwasannya orang-orang yang berhak menerima warisan tersebut ialah antara lain istri, anak laki-laki, anak perempuan, serta ibu. Tolong jelaskan sebab-sebabnya kenapa dapat warisan. Istri dikarenakan ikatan pernikahan, anak laki melalui nasab, anak perempuan melalui nasab, serta ibu juga melalui nasab. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Mungkin ada pertanyaan yang perlu kalian jawab. Mungkin ini hasil dari diskusi kalian, mungkin nanti ada. Dari pertanyaan yang ada itu tidak semuanya mendapat warisan, termasuk cucu, kemudian saudara, baik laki-laki atau saudara perempuan. Kira-kira itu kenapa alasannya? Karena sudah terhijab oleh adanya anak laki-laki. Oke, terima kasih atas jawabannya. Silakan kembali ke tempat dan ditutup. Cukup sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir, mungkin ini kita refleksikan dulu pertanyaan-pertanyaan atau materi yang telah lewat. Dari pengertian, mungkin nanti sudah lupa. Pengertian ilmu waris secara istilah tadi ada 3 poin penting dari pengertian tersebut. 1 apa? Siapa yang berhak menerima? Yang kedua? Yang ketiga? Masya Allah, luar biasa. Kemudian sebab-sebab mendapatkan warisan. 1. Sebab apa? 2. 3. Memerdekakan. Sudah. Seseorang bisa terhalang mendapatkan warisan. Ada berapa penyebabnya? 3. 1. 3. Oh, 2 dulu. 2. 3. Budakan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua.
Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini benar-benar bisa membawa kemanfaatan untuk diri kita dan juga kemanfaatan untuk orang-orang yang berada di sekitar kita. Amin Allahumma amin. Cukup sekian, wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.